Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang 5 desa di Kabupaten Donggala. Petani di Kabupaten Sigi kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Stasiun meteorologi mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana di Sulawesi Tengah. Pasca Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu masih tinggi. Saat ini, harga minyak goreng kita tembus di angka Rp17.000 per liter yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp14.000. Kenaikan harga minyak goreng kita sudah dirasakan warga Kota Palu sejak sebelum Lebaran Idul Adha. Hingga kini, harga minyak goreng kita di pasar-pasar tradisional masih tinggi. Stoknya yang langka menjadi salah satu penyebab tingginya harga minyak goreng. Iya naik. Kalau Minyak kita naik juga. Biasanya berapa? Sebelumnya dalam satu dos kalau yang 5 liter cuma 5.000. Sekarang sudah 320. Fenomena naiknya harga minyak goreng kita yang selalu jadi incaran masyarakat ini membuat dilematis para pedagang. Sebab, jika tak menaikkan harga jual, harga minyak goreng kita sudah naik dari agen penjualan. Pembeli terpaksa pasrah dengan kenaikan harga minyak sambil berharap harga minyak segera turun. Iya memang naik harganya. Jadi berapaan tadi kita beli? Jadi 17. Kalau kemarin-kemarin kita beli berapa? Berapa ya? 14. Iya. Jadi mobil mulai ya. Iya. Kalau memang sudah begitu harganya dari sana ya. Iya, menyesuaikan saja kita. Kita beli saja. Selama ini, minyak goreng kita menjadi andalan sebagian masyarakat, utamanya bagi masyarakat kurang mampu. Naiknya harga justru hanya terjadi pada minyak goreng kita, sementara jenis minyak goreng lainnya masih relatif stabil. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri mengeluarkan peringatan dini terkait potensi bencana alam di Sulawesi Tengah. Selain curah hujan yang tinggi, juga berpotensi angin kencang dan gelombang tinggi di sejumlah daerah. Saat ini, sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dilanda banjir akibat curah hujan tinggi. Sebaran potensi hujan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Sigi, Donggala, Kota Palu, Parigi Motong, Buol, dan Toli-Toli. Sementara di wilayah timur juga berpotensi hujan di Kabupaten Banggai, Morowali Utara, dan Tojo Una-Una. Potensi ini 1 minggu ke depan masih ada, dan puncak hujan kedua itu di bulan Juni dan Juli. Ini perlu diingat. Jadi potensi curah hujan masih tinggi. Untuk wilayah Donggala, kemudian Parigi Motong, dan sebagian wilayah Tojo Una-Una ini juga rawan banjir bandang. Di zona rawannya ini akan memotong jalan Trans Sulawesi. Ya, banyak kemungkinannya nanti ada longsoran yang menutupi jalan Trans Sulawesi. Nah, ini juga harus diwaspadai karena apa? Hujan yang lebih dari 3 hari berturut-turut ini daya ikat tanah itu berkurang, jadi rawan sekali untuk terjadinya longsoran. Apalagi ditambah curah hujan tinggi, sangat berpotensi adanya banjir bandang. Hujannya intensitasnya ringan hingga sedang, cuma karena durasinya lama, jadi debit air yang ada di hulu itu terkumpul banyak. Nah, setelah terkumpul banyak, ini akan ada aliran sungai. Untuk wilayah Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, kondisi angin masih kuat. Hal itu membuat potensi hujan cenderung intensitas ringan hingga sedang di malam hari. Nelayan tradisional dihimbau waspada karena berpotensi timbulnya tinggi gelombang yang signifikan.
Menyikapi potensi bencana banjir di Sulawesi Tengah, warga dihimbau tetap waspada dan tidak panik. Diprediksi musim penghujan akan berakhir di pertengahan bulan Agustus mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Bencana banjir yang menimpa Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, secara beruntun beberapa tahun lalu, tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang cukup besar. Musibah tersebut tidak hanya meninggalkan kisah pilu, tapi juga menjadikan hampir separuh wilayah desa itu kini hilang ditelan bumi. Desa Bangga yang dulunya ramai, kini tinggal kenangan. Ribuan warga di desa tersebut telah mengungsi ke tempat yang jauh. Pemerintah daerah sudah membangunkan tempat hunian tetap. Memang masih sebagian warga yang berani bertahan, namun mereka dalam bayang-bayang ancaman banjir. Baharudin, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Bangga, mengaku jika 2 dusun di desanya telah hilang akibat bencana banjir beberapa tahun silam. Lebih 400 rumah yang hilang dan lebih 700 kepala keluarga di dusun 1 dan 2 yang terdampak banjir. Ya, mendapatkan ada untap Yayasan Bumi Tangguh dan juga yang dari PUPR yang sementara jalannya. Kemarin Pak, berapa rumah yang hilang pasca banjir bandang kemarin Pak ya? Lebih dari 400 rumah dan lebih dari 700 kakak yang terdampak banjir itu. Warga Desa Bangga lainnya, Hafid, juga mengaku jika sebagian besar permukiman di desa tersebut sudah hilang tertimbun lumpur. Warga akhirnya mencari lokasi pemukiman yang baru dan dianggap aman. Ada yang mengungsi di ketinggian sebelah di sana, ada yang ke atas. Ada berapa rumah yang hilang pas atau banjir kemarin ya? Kurang lebih 400 rumah. Dari dusun 1 sampai dusun 2, bahkan dusun 3 dapat kena. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Sigi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi Tabe.